Oke, kita kembali lagi di acara kita hari ini. Kasih tepuk tangan dulu. Sudah pada minum air putih, sudah ke toilet. Tentunya kita masih balik lagi. Ini akan lanjut ke narasumber yang kedua. Tapi sebelumnya Kak Debbie ingin mengingatkan kita masih dalam acara Kawah Kepemimpinan Pelajar Jenjang SMP tahun 2020. Tetap unggul dan berkarya saat belajar dari rumah. Tentunya acara keren ini dipersembahkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tepuk tangan untuk kita semua yuk. Masih semangat adik-adik? Masih semangat yang dari Aceh, yang dari Jawa Timur, yang dari Jawa Barat? Kasih lambai-lambaian dulu dong ke kamera. Kakak mau lihat semangatnya. Masih semangat? Karena nanti yang kedua ini jauh lebih seru lagi adik-adik. Karena yang kedua kita bakal ngobrolin ataupun mendapatkan materi tentang kecakapan komunikasi. Jadi buat adik-adik mungkin yang punya cita-cita jadi presenter, punya cita-cita jadi MC, punya cita-cita jadi apa lagi ya? Jadi public speaker. Nah, ini cocok banget. Atau mungkin buat kamu nih adik-adik yang bingung gimana sih caranya buat presentasi, gimana sih caranya buat pidato di depan umum biar nggak deg-degan, biar nggak malu-maluin gitu kan. Ini sangat-sangat pas untuk kamu materinya. Karena nanti ini akan dibawakan oleh ibu yang sangat profesional tentunya, sudah punya banyak banget pengalaman untuk mengenai komunikasi. Nah, tapi sebelumnya Kak Debbie mau cek dulu nih suaranya. Masih ingat kan kalau Kak Debbie bilang SMP bermutu, jawabannya apa adik-adik? Prestasi hebat, karakter kuat. Pakai gayanya ya, jangan lupa ya pakai gaya ya. Prestasi hebat, karakter kuat, kayak Popeye. Oke, kita coba. Oke, 1, 2, 3. SMP bermutu. Iya, udah di-unmute. Karakter kuat. Oke. Kayaknya sudah pada nggak sabar mau dengerin pemateri yang kedua. Oke deh. Nih, Kakak Dewi perkenalkan. Nanti pemateri kita ini dulunya adalah seorang pengajar di Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Kemudian juga tentunya berpengalaman sebagai pembawa acara, moderator, pembicara, instruktur pelatihan, penyiar radio, reporter, bahkan penulis buku. Dan juga punya moto hidup yakni jadilah pendengar agar menjadi pembicara hebat, jadilah penulis agar menjadi pembicara legendaris. Jadilah pembaca agar menjadi pembicara luar biasa. Langsung saja kita sambut ini dia, Dr. Ade Husnul Mawada M. Hum.
Ulka, mana Ulka? Awas ya dia makan sendirian. Ulka apa Ulika ya? Ulika kok Aira. betul. Ulka Aira dari kaget. SMP Negeri Biren. Nama aku. Makanya Ulka kalau makan jangan sendirian dong. Bagi-bagi dong ke studio. Mana Ulka? Hai Ulka. Salam pramuka. Wow. Mana suaramu? Hai. Hai cantik. Ditelan dulu makanannya. Hai. Silakan. Hai. Kasih lambai-lambain tangan dong. Kalau kau mendengarkan suara kita. Udah kedengaran tuh Bu. Silakan, perkenalkan dirimu sayang. Yuk perkenalan diri yuk. Nama, asal sekolah, dari mana? Kabupaten kotanya. Saya Ukaira dari sekolah SMPN 1 Biren. Oke. Nama panggilanmu siapa? Ulka. Ulka mana makanannya? Coba Bu Ade mau lihat. Ulka mana makananmu? Kalau Ulka ini ada guru BP. Bukan ya Bu ya. Oke, coba kamu ceritakan Ulka. Selamat pagi Ulka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Tinggal ngomong, kedengeran kok. Hai Pakai Ulka. mikrofonnya sayang, pakai mikrofonnya lebih dideketin lagi. Tadi kedengeran sukses. Kedengeran, ya ampun. Kedengeran. Oke Ulka. Ya. Sekarang di sini posisinya dingin yuk. Agak dingin. Ulka, silakan Ulka. Oke Ulka, tolong diusahakan lagi. Padahal Bu Ade mau dia menceritakan tentang makanannya loh tadi. Betul. Sip, kalau gitu terima kasih untuk kakak cantik. Sama-sama Ibu Ade, silahkan. Thank you ya, kamu dilanjutkan. standby di situ kita podcast. Ya. Oke, baik Ibu. Cuap-cuap tanpa Saya standby wajah. dulu ya Bu ya. Terima kasih ya. Oke Ibu. Yuk teman-teman semua, Ulka udah muncul belum suaranya? Belum, oke kalau gitu Bu Ade ganti. Ya, sambil nunggu Ulka dari Aceh, saya mau dong bantuannya teman, Om Tante minta dari Jawa Timur. Kalau bisa cari yang mirip-mirip orang Korea. Mana Jawa Timur? Gimana caramu mencari dari Jawa Timur? Ya, oke, Jawa Timur dada-dada. Oh, rame tuh. Oke, dada-dada. Hai Jawa Timur. Jawa Timur disingkat? Jatim. Kalau Jawa Barat disingkat? Ih, pada pinter, ampun deh. Ya, ini siapa nih? Merifa Aulia. Merifa Aulia, silakan Merifa turunkan dulu maskernya sebentar. Barangkali kita ketemu di Festival Banyuwangi ya. Nih, kamu perhatiin Bu Ade tuh, hai ya. Merifa, silakan perkenalkan dirimu sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Merifa Aulia dari SMP Negeri 3 Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Nama panggilanmu siapa? Nama pendek? Merifa. Merifa, itu paling pendek. Iya. Coba aku panggil Merifa. Iya. Rifa. Iya. Mas Fa jadinya. Merifa ya. Ya. Merifa nih, Merifa yuk. Aku mau main-main sama kamu nih ya. Kita main-main nih. Merifa. Oke. Merifa. Kalau kita cari nih arti namamu, makna namamu, kita bisa mencoba ya untuk memunculkan rasa percaya diri kita dengan cara ini nih. M-nya apa kira-kira Merifa? Kata karakter ya, kata sifat yang bisa menunjukkan karaktermu. M-nya apa? Bantu. M. Manis? Oke. Coba kita lihat tuh. Oke nih manis. Ini om-om yang bilang katanya manis, kakak-kakak. E-nya apa? E-nya apa, Mer? Kira-kira apa E-nya? E-nya. Apakah kamu energik? Ya. Ya. Oke, setuju sama Bu Ade? Energik, catat. Energik. R-nya apa R-nya? R-nya rajin. Rajin? Apakah kamu rajin? Kadang. Oke, rajin. Boleh, rajin. Ada pilihannya banyak nih. Ada rajin, ada ramah. R-nya apa lagi? Rajin, ramah, royal. Apa lagi? I-nya nih sekarang. I. Ada yang bantu Merifa. I. Apa? Indi. Hah? Anak Indi. Iya. Indi? Ya, oh, Indi. Indi artinya mandiri ya?
Oh bukan, Indi tuh mandiri kayak anak senja gitu-gitu. Oke, gimana? Setuju nggak nih? Diambil nggak nih Indi? Cocok lah ya sama karakternya ya, Indi. Oke, V-nya apa V? Apa V? Split ini nyari V-nya nih. Vespa. V-nya apa? Pikirkan. Pikirkan. Paling juga Victory. Bisa? Visual. Apa V? V. Viral. Oke, viral ya. Oke. Emang viralnya begini ya, viral. Oke, viral. Diterima nggak ya? Nanti mau pikirkan ada viral, ada visual nih ya. Orangnya suka visual, misalnya suka lihat sesuatu langsung bikin happy. Apalagi? Oke. A-nya apa? A. A-nya? Mau. I know. A-nya apa? A? Aktif. Aktif? Oke. Ya. Ada ide lagi nggak sih selain aktif A? A. Asik. Ya. Jadi mau aktif mau asik? Asik. Ya asik. Asik, oke. Sekarang ya, teman-teman yang lain, teman-teman semua silakan ya buat seperti ini, seperti Merifa yang dibantu Bu Ade. Teman-teman semua silakan buat, lalu ketik di chat ya. Merifa sekarang coba dulu Merifa. Merifa sebutkan ini. Merifa. Ya. Langsung sebutkan karaktermu. M manis. Oke. E energik. Sip. R ramah rajin. Lanjut. I Indi. Imut. Iya. Iya. Dia mau aja loh imut, Indi. Oke, lanjut. Apa lagi? V viral. Oke. Suka kan yang viral-viral? A asik. Asik. Oke, Merifa. Gunakan ini semua dalam setiap langkahmu, dalam setiap jejakmu, dalam setiap nafasmu, sehingga kau meyakini bahwa kamu memiliki kelebihan-kelebihan ini. Ya, ini salah satu cara untuk menumbuhkan percaya diri teman-teman. Karena modal utama mahir berkomunikasi adalah percaya diri. Oke ya, selamat datang di kelas mahir berkomunikasi. Mari saya tunggu teman-teman semua tulis seperti ini. Siapa namanya itu? Khairan. Kaknya apa Khairan? Keren. H-nya apa? Humanis. Oke, A-nya apa? Boleh tuh untuk Khairan dan di chat tuh. Nah, Bu Ade tunggu ya, bila bisa tulis di chat, bisa tulis dulu di kertas, nanti hasilnya ditulis di chat. Tuh, Adelia Forseli ditulis namanya. Silakan pikirkan teman-teman semua. Sambil mendengarkan Bu Ade menyampaikan presentasi, teman-teman boleh sambil berpikir tentang apa saja kelebihanmu, apa saja yang bisa kau unggulkan dari dirimu sehingga kamu menjadi pribadi yang percaya diri. Oke, Om Tante, slide berikutnya. Ini dia, enak banget nih ya. Oke, ketika Bu Ade bilang apa kabar Indonesia, semuanya harus bilang semangat. Kalau Bu Ade tanya apa kabar SMP, jawabannya luar biasa. Oke ya, gitu ya, ya. Oke, silakan semuanya. Apa kabar Indonesia? Semangat. Oke. Apa kabar SMP? Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dong. Thank you yang udah tepuk tangan, saya doakan gampang jodohnya ya, yang udah dapet jodoh, moga langgeng jodohnya. Nah teman-teman nih yang sudah melakukannya tadi, semoga rezekinya berkah melimpah ya, dan dan apalagi doanya, dan doa yang baik-baik semua ya. Pak Yusuf dari LPMP Sumut, boleh dong bertemu dengan saya? Pak Yusuf diklik. Ini foto atau orang? Wah ini ya, foto ya. Wah Pak Yusufnya nggak ada. Coba bantu Bu Ade lagi. Boleh ganti dulu ganti. Nah ini nih Waridi nih. Nah Pak Waridi, Bapak tampaknya ya. Hai Pak. Assalamualaikum. Mana? Turunkan maskernya boleh Pak? Oke, sip. Yes, wah senyumnya ini luar biasa. Pak, boleh suaranya diperkenalkan dulu Pak, tidak terdengar, belum dinyalakan. Klik. Bisa teman-teman? Pak Waridi bisa bergabung nggak dengan Bu Ade? Nah silakan Pak Waridi.
Pak Waridi? Oke, ganti katanya nggak bisa Pak Waridinya. Mas Fa, bantu aku dong cari siapa saja deh. Tetapi syaratnya yang ganteng. Artinya cowok ya. Ya, oke. Pak Waridi sayang banget ya nggak bisa gabung nih. Suaranya Pak Waridi. Mana-mana siapa yang mau bergabung dengan Bu Ade? Ini Sakti nih. Ada Sakti tadi. Mana Sakti? Wow, 1, 2, 3. Ini dia Sakti. Wah, kalau Sakti cocok berarti gabung dengan Bu Ade nih. Silakan Sakti perkenalkan dulu. Suaranya dinyalakan Sakti. Oke, Sakti. Ya, silakan Sakti. Hai Sakti. Assalamualaikum. Nggak kedengeran suaranya, gimana Mas Fa? Apa yang salah nih, mohon dibantu Sakti, karena saya udah cocok nih namanya Sakti nih. Sakti coba kalau tidak pakai earphone. Emang enggak dia? Siap, wah kendalanya urusan suara ya, audio. Baiklah Sakti. Coba dicek suaranya Sakti. Coba Sakti bicara Sakti. Sini Kak, sini Kak. Sini Kak, sini Kak. Nggak apa-apa. Sakti bicara Sakti. Sakti mana Sakti? Iya, mana Sakti nih? Coba bicara Sakti. Sakti ini berapa? Wah, oke Pak Guru tolong dibantu. Oke. Iya, Sakti belum juga berhasil bergabung dengan Bu Ade. Kalau gitu Mas Fa, cari lagi. Hai operator, minta cari dong siapa lagi nih? Yes. Siapa lagi? Oke. Iya. Nah ini that's right, betul. Tata, thank you Tak. Silakan Sakti. Wah, Sakti menghilang karena kesaktiannya. Kalau gitu saya mau yoga. Yoga. Nah yoga kayaknya ada suaranya nih. Silakan yoga. Yoga juga nggak ada audionya. Wah ini kendalanya apa ini? Nah ini dia. Stephen Eli. Silakan Stephen dari Kabupaten Malang. Oh ada dari Malang juga ya, Jawa Timuran. Silakan perkenalkan dirimu. Perkenalkan nama saya Muhammad Stephen Eliezer. Ya, turunkan dulu maskernya boleh? Apa? Turunkan maskernya biar Bu Ade bisa lihat. Sebentar saja. Nah, cocok nih, ganteng. Makasih ya yang udah milih Stephen. Silakan Stephen perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Stephen Eliezer, biasa dipanggil Stephen, dari SMP Negeri 1 Duren, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kok nggak jelas ya? Kurang besar suaranya. Coba ulang lagi namamu. Panggilannya saja. Stephen. Stephen, baik. Stephen dari Magelang. Dari Malang apa Magelang? Malang. Terima kasih Malang. Stephen, halo. Ya. Oke, Stephen, kamu tahu nggak ini jari apa? Telunjuk. Good, telunjuk. Kalau ini jari apa? Pol. Jempol. Stephen, sebagai seorang yang asli Malang, kamu Malang kan aslinya ya? Jawa Timur nih ya. Kamu bisa tidak menggabungkan antara telunjuk dengan jempol dalam waktu 1 detik? Coba, telunjuk dan jempol digabungkan. Wis, oke. Ini hasilmu? Oke, tarik lagi, tarik lagi. Tarik. Tempelkan dulu. Tempel dulu. Ya, tarik. Ya, ini tarik. Nah, ya ampun. Sekarang se-Indonesia Raya tahu kalau kamu bisa menggabungkan antara telunjuk dan jempol dalam waktu 1 detik. Apa artinya nih, Stephen? Sekarang nih. Oke, dalam bahasa Indonesia artinya apa?
Aku cinta kamu. Ya ampun, dia pemalu loh ya. Cinta kamu katanya. Oke, Stephen, terima kasih banyak Stephen. Sekarang Bu Ade mau Stephen lihat slide-nya ini. Apakah Stephen, apakah kamu sebagai siswa SMP ini punya kemampuan ya, memiliki kemampuan, memiliki motivasi bertanya? Stephen? Yes, oke, checklist sama Bu Ade ya. Lalu apakah kamu pandai memberikan arahan? Ya mungkin. Ya mungkin, oke. Ini dia sedikit-sedikit ya, ini kalimatnya ya. Oke, Stephen, apakah kamu suka tantangan dan hal baru? Ya? Ya. Oke, yes, oke. Teman-teman semua, Stephen memiliki ketiganya. Bagaimana dengan kalian? Silakan ya, kalian tulis di chat tuh. Silakan. Apakah kalian memiliki motivasi bertanya? Apakah kalian pandai memberi arahan? Atau kalian suka tantangan dan hal baru? Silakan. Boleh memiliki ketiganya, satu pun sudah bagus. Jika kalian memiliki ketiga ini, maka kalian sudah punya bahan untuk membuat diri menjadi mahir berkomunikasi. Gitu ya, Stephen. Kalau kamu, Bu Ade tanya tadi, motivasi bertanya punya, pandai memberi arahan kayaknya iya, suka tantangan dan hal baru juga iya. Maka Bu Ade bisa prediksi Stephen ini sudah punya modal untuk menjadi pribadi yang mahir berkomunikasi. Gitu ya Stephen, terima kasih banyak ya. Sama-sama Kak. Oke Stephen. Jangan lupa ya permainan telunjuk jempol dalam 1 detik kamu sebarkan tuh pada teman-temanmu semua. Ya. Oke, hebat kamu sudah bisa sulap. Baik, slide berikutnya. Ini dia. Nah, kalau tadi sudah Bu Ade tanyakan 3 kemampuan, sekarang silakan kalian pilih ya, manakah hobi yang mencerminkan dirimu di gambar ini. Apakah kamu pribadi yang periang? Ya. Ataukah kamu suka melukis, hobi melukis, suka main gitar, bermusik, suka main game, ataukah suka main laptop, searching, atau suka baca buku? Ya, silakan jawab dulu di hatimu. Ketiganya Bu, Adinda bilang tuh ya. Saya mampu melakukan ketiganya, kata Adinda. Nanti Adinda kita ngobrol ya. Kata Harisma, membaca buku Bu. Tuh ya. Ada juga yang bilang Muhammad katanya saya tidak memiliki kemampuan bertanya. Ada yang hobi bisa, ada yang hobi melukis, menyanyi dan menari. Teman-teman semua, bersyukurlah jika kalian memiliki hobi ini. Ya, hobimu apapun itu pasti akan membantumu menjadi pribadi yang mahir berkomunikasi. Bagaimana ceritanya? Nanti Bu Ade sampaikan dalam perjalanan pertemuan kita ini. Oke, slide berikutnya. Nah ini, teman-teman semua coba sekarang perhatikan sekelilingmu. Ya, di kananmu, mana kananmu, dilihat dulu kanan. Coba dicek kanan, pastikan semua melihat ke kanan. Mana bagian kananmu, nengok. Iya, Siti Nurdiani, terima kasih sudah melakukannya. Divani, terima kasih sudah melakukannya. Imelda juga melakukannya. Ya silakan, ada apa saja di kananmu. Adakah kata-kata terserak di situ? Ya, ataukah ada kata-kata lainnya? Silakan. Sekarang lihat kirimu. Ada kata-kata apa di situ? Ya. Sekarang kamu ingat dirimu, lihat depanmu, ada kata-kata apa di depanmu? Wirayuda, ada kata apa saja di depanmu? Di belakangmu, di kananmu, di kirimu, di pikiranmu, di hatimu. Semua pasti menangkap kata-kata itu. Karena teman-teman semua, sesungguhnya kita ini hidup dalam dunia kata-kata. Maka yakini itu dan jadikanlah sebagai peluang. Nah, banyak tokoh-tokoh di kita ya, di dunia, di Indonesia, di dekatmu, menggunakan kemampuan berkata-kata sebagai sebagai dunia karirnya, sebagai kemampuannya, sebagai potensinya. Maka Bu Ade ajak nih teman-teman semua, mari kita manfaatkan dunia kata-kata sebagai peluangmu. Nah, ini kita lihat contoh berikutnya nih. Apa saja sih yang profesi ya atau kegiatan yang menggunakan kata-kata? Silakan Kak, slide berikutnya. Nih dia nih. Bercerita, storytelling. Kalau di sini ada Bapak Ibu guru ya, pasti memiliki kemampuan bercerita ini. Sebab kemampuan bercerita, storytelling itu kemampuan yang sangat dibutuhkan ketika Anda mengajar. Ini kalau tidak mampu bercerita nih sulit untuk menjadi guru yang asik, ya.
Bercerita banyak hal ya, tidak hanya bercerita mendongeng, tetapi bercerita tentang kisahnya, tentang pelajarannya, tentang materi-materi yang akan diajarkannya. Kalau dibarengi dengan kemampuan bercerita, pasti lebih begini. Berikutnya, pernah tidak jadi pembawa acara? Ya, pasti beberapa di antara kalian pernah. Pernah jadi moderator, reporter, pernah jadi orator, orang yang berpidato ya, berorasi, atau hal-hal lainnya yang berkait dengan kemampuan di depan umum, kemampuan berbicara di depan umum. Saya yakin teman-teman semua pernah melakukannya. Paling tidak nih seminimal mungkin kau pernah ke depan kelas memperkenalkan dirimu. Tuh, ya. Dimulai dari hal-hal itu, semuanya punya modal untuk menjadi seseorang yang mahir berkomunikasi. Jadi teman-teman semua, Ibu Ade bisa memprediksi bahwa semua orang yang ada di ruangan ini ya bertemu dengan Bu Ade dalam tatap maya ini memiliki modal berkomunikasi. Benar nggak sih? Tuh, ya pernah katanya. Pernah Bu. Oke. Sip, lanjut. Berikutnya, nih kita lihat siapa saja tokoh-tokoh kita ini. Silakan, set. Oke, boleh ditambahin musik, Kak. Musik kayak kuis-kuis gitu, apapun boleh. Silakan, silakan. Siapakah tokoh ini? Musiknya dong bantu. Apa aja boleh. Balonku juga boleh ya. Silakan, siapakah tokoh ini? Langsung di chat ya. Langsung di chat. Oh, Insinyur Soekarno, langsung tuh cepet banget. Tetapi yang Bu Ade inginkan tidak hanya sekedar nama, tapi siapakah beliau dalam dunia komunikasi. Silakan, mana nih musiknya nih? Apapun musiknya boleh, musik TikTok boleh, apapun boleh. Bapak Proklamator, oke siapa lagi dia? Presiden pertama, betul. Pembaca proklamator, pembaca proklamasi, disebut proklamator. Siap, siapa lagi? Adakah yang tahu bahwa beliau adalah seorang orator? Nah, oke, thank you. Cocok nih musiknya nih. Oke, asik. Berikutnya, slide berikutnya silakan. Siapakah dia? Siapa yang tahu? Siapakah ini? Oke, Ria Ricis, yes, YouTuber, iya, betul. Betul, saya segera tulis. Kak, tolong tandai yang pertama ya. Silakan YouTuber. Selain itu, selain YouTuber, oke. Ria Ricis, artis. Oke, good. Siap. Merah muda dan biru. Oh, nah ini terlambat nih masih bicara Soekarno. Lanjut slide berikutnya. Siapa dia? Influencer masih ya. Siapakah ini? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Najwa Shihab, betul sekali. Tapi siapakah Najwa Shihab? Apakah perannya dalam dunia berbicara di depan umum? Siapakah beliau? Presenter, bagus banget. Iya. Raja Silandi, sudah ngetik belum Raja? Raja Silandi, awas ya. Bu Ade tunggu nih. Najwa Shihab presenter, siap. Slide berikutnya. Nah, oke. Sekarang Bu Ade mau Raja Silandi, ya. Raja Silandi diklik, dipin. Raja Silandi, siap. Raja silakan cek suaranya. Langsung jawab. Atta Halilintar, YouTuber, King YouTube. Terima kasih. Raja Silandi silakan perkenalkan diri. Raja Silandi selamat ulang tahun ya. Sudah aku puterin lagu balonku. Raja Silandi. Ya. Silakan nyalakan. Turunkan dulu maskernya dong Bu Ade mau lihat. 1, 2, iya oke. Raja Silandi. Boleh Bu Ade minta tolong? Boleh. Silakan Raja Silandi, di layar sudah tertera ya sebuah berita. Saya minta Raja Silandi berperan seperti seorang pembaca berita, membacakan berita ini. Silakan Raja, yang lain menyimak ya. Kalau merasa lebih bagus dari Raja, nanti Bu Ade undang. Silakan Raja. Bayaran Atta Halilintar dari YouTube ditaksir capai 33 juta per jam. Ini faktanya. Siap, luar biasa. Raja Silandi. Raja, tapi tadi ada yang tertinggal. RP-nya nggak dibaca tuh. Kalau RP dibacanya rupiah. Silakan diulang lagi. Silakan, boleh. Nanti baca sampai bawah ya, sampai nextnya ya. Silakan. Bayaran Atta Halilintar dari YouTube ditaksir capai
rupiah 33 juta per jam. Ini faktanya. Oke. Terima kasih Raja Silandi. Rupiah 33 juta. Baik. Siapa yang mau? Yang lebih baik dari Randi? Ada yang merasa bersaing dengan Raja Silandi? Siapa yang mau kasih jempolnya? Oke, mana. Mana dada. Oke, Syria, Siti Nurdiani. Silakan diklik Siti Nurdiani, Muslim. Kayaknya si Muslim. Oke. Nah, silakan. Bayaran Atta Halilintar dari YouTube ditaksirkan mencapai bayaran Atta Halilintar dari YouTube ditaksir capai 33 juta rupiah per jam. Ini faktanya. Siap, terima kasih. Siap. Tunggu dulu ya, ini ada Raja Silandi, ada yang dada-dada lagi. Yoga, silakan Yoga Randy. Yoga Redisa. Gak ada suaranya Yoga. Oh, gimana? Oh, Yoga kamu gak nyalin audio, padahal kayaknya keren banget ini loh. Bacain beritanya. Oke. GR bener Yoga ini. Yoga kamu usahain dong nanti ketemu Bu Ade nih. Oke, Jahra. Gimana sih? Jahra boleh. Oh ini udah ada Intan. Silakan Intan. Intan Cahyati. Tanpa cahaya tapi ini. Intan Cahyati. Turunkan maskernya dong. Siap. Tahu. Silakan bacakan dulu latihan nih. Mana teksnya? Mana teksnya? Yang tadi. Teksnya udah kelihatan Atta belum? Halilintar. Silakan bacakan. Ya, Atta Halilintar, YouTuber Indonesia. Bayaran Atta Halilintar dari YouTube ditaksir capai 33 juta rupiah per jam. Ini faktanya. Wah, luar biasa. Intan, kamu dari mana? SMP-nya mana? SMP 1 Bandar Baru. Di mana itu? Dari Aceh. Oh, dari Aceh. Intan Aceh. dari Aceh. Terus ada siapa tadi yang kedua? Siti Nurdiani ya. Siti Nurdiani dari mana? Dari SMP Negeri 2 Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dari Jambi. Tadi yang pertama siapa? Raja Renaldi. Raja Silandi, silakan. Tahu Raja Silandi dari mana? Dari mana itu provinsinya? Riau. Raja dari Riau. Raja dari Riau. Oke. Teman-teman semua yang sudah berlatih tadi ya, sekarang kalian Bu Ade ajak untuk ikut lomba. Raja siap-siap sebagai peserta pertama. Siti Nurdiana siap-siap ya sebagai peserta kedua, dan peserta ketiga adalah Intan Cahyati. Teksnya berikut ini. Nah, ini dia tantangannya. Yang lain, teman-teman yang lain, silakan jadi juri. Mana yang lebih berbakat, yang lebih bagus untuk menjadi pembaca berita. Ya, ini teksnya. Silakan Bu Ade beri kesempatan 10 detik untuk 20 detik untuk memahami teks ini. Karena Bu Ade sengaja tidak memberikan tanda baca. Randi serius sekali Raja Silandi. Oke. Raja senyum dong Raja. Yang lain nanti boleh ya, kalau merasa lebih baik dari 3 peserta ini, yang lain boleh ikut lomba. Jahra nanti diklik ya sama Bu Ade, siap-siap. Ikut baca dulu Jahra. Siap. Hadirin sekalian, selamat datang di acara Lomba Membaca Berita. Peserta pertama datang dari Kepulauan Riau. Ya, dari Riau. Inilah dia, Raja Silandi. Baca. Kegiatan pentas seni SMP Merdeka yang sedang dilaksanakan saat ini menghadirkan bintang tamu anak muda masa kini, Atta Halilintar. Para siswa antusias menyambut kehadiran YouTuber berpenghasilan 33 juta rupiah ini per jam ini. Mari kita saksikan bersama aksi Atta Halilintar dalam berbagai pengalaman suksesnya pada seluruh siswa SMP Merdeka.
Siap, terima kasih. Hati-hati dengan katanya ya. Berbagi, bukan berbagai. Oke, hadirin sekalian. Volume suaranya tadi kurang keras ya. Dari sananya. Oke, dari sananya. Mohon diatur volumenya. Peserta berikutnya datang dari Jambi. Inilah dia Siti Nurdiani. Silakan Siti. Diklik. Pemirsa, kegiatan pentas seni SMP Merdeka yang sedang dilaksanakan saat ini menghadirkan bintang tamu anak muda masa kini, Atta Halilintar. Para siswa antusias menyambut kehadiran YouTuber berpenghasilan 33 juta per jam, 33 juta rupiah per jam ini. Mari kita saksikan bersama aksi Atta Halilintar dalam berbagi pengalaman suksesnya pada seluruh SMP Merdeka. Terima kasih, tepuk tangan dong. Ini kece loh ini. Berikutnya yang ketiga, peserta dari Aceh, Intan Cahyati. Halo pemirsa, selamat siang. Kegiatan pentas seni SMP Merdeka yang sedang dilaksanakan saat ini menghadirkan bintang tamu anak muda masa kini, Atta Halilintar. Para siswa antusias menyambut kehadiran YouTuber berpenghasilan 33 juta rupiah per jam ini. Mari kita saksikan bersama aksi Atta Halilintar dalam berbagi pengalaman suksesnya pada seluruh siswa SMP Merdeka. Iya, terima kasih Intan. Oke, sekarang Bu Ade mau tantang nih. Dari Raja, Siti, dan Intan, siapa yang merasa jauh lebih baik? Yang merasa bisa lebih baik? Membaca berita dengan cara yang lebih baik. Siapa yang mau? Tadi ada Zahra, boleh. Ini juga ada nih yang di chat nih, Ori Bella Dawa nih. Bu, aku mau coba dong. Oke, silakan. Siapa tadi yang Zahra? Zahra silakan Zahra. Ini kayaknya Zahra temenan deh sama Intan, lokasinya sama ya. Oke, boleh. Itu yoga tuh, yoga juga mau ya. Yoga masih mati yoga. Ya, yoga, maafkan aku. Silakan. Bu gurunya juga boleh loh, Bapak Ibu gurunya juga boleh loh ikut lomba. Silakan, siapa nih? Siapa Mas? Belum. Zahra, silakan Zahra. Mana Zahra? Zahra? Oke, Zahra silakan bacakan beritanya. Selamat siang pemirsa. Pentas seni SMP yang sedang dilaksanakan saat ini menghadirkan bintang tamu anak muda masa kini, Atta Halilintar. Para siswa antusias menyambut kehadiran YouTuber berpenghasilan Rp 33 juta per jam ini. Maka kita saksikan bersama aksi Atta Halilintar dalam berbagi pengalaman suksesnya pada seluruh siswa SMP Merdeka. Iya, terima kasih. Satu orang lagi. Siapa yang mau, laki-laki boleh? Biar Raja ada temennya. Mana. Oke, yoga kamu perbaiki dulu soundnya. Siapa yang mau? Cowok. Nah, siapa nih? Radim. Iya, Bu. Silakan Radim. Oke. Perkenalkan dulu Radim. Bu. Perkenalkan dulu Radim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radin Ramadan, asal dari Sekolah SMP Negeri 2 Sarlangun, Provinsi Jambi. Oke, kayaknya bagus dari suaranya nih. Silakan. Oke. Bu, teksnya bisa dibesarin nggak? Ya, nanti saya kirim ke tempatmu. Oke. Oh iya. Tuh, udah dikirim kan? Silakan. Pemirsa, kegiatan pentas seni SMP Merdeka yang sedang dilaksanakan saat ini menghadirkan bintang tamu, anak muda masa kini Atta Halilintar. Para siswa antusias menyambut kehadiran YouTuber berpenghasilan 33 juta rupiah per jam ini. Mari kita saksikan bersama aksi Atta Halilintar dalam berbagi pengalaman suksesnya pada seluruh siswa SMP Merdeka.
Terima kasih, tepuk tangan. Saya tetap di sini ya. Ini siapa tadi namanya, Radim, tetap di sini ya sama saya. Sebentar dulu. Teman-teman yang lain, para dewan juri yang terhormat, silakan tentukan dari 5 orang ini siapa juaranya yang paling bagus. Raja, Siti Nurdiani, Intan, Zahra atau Radim? 1, 2, 3, 4 atau 5? Oke, Radim. Terus siapa lagi? Ya, 20 detik lagi Bu Ade stop votingnya. Radim dari Jambi. Ini kayaknya orang Jambi semua ngevote ya. Ngevote Nadim. Radim. Lanjut lagi, siapa lagi? Yuk juri yang lainnya mana? Raja, ada Raja. Siap, 10. Oke, Intan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, Om Tante, siapa juaranya? Radim, selamat Radim, kamu juaranya. Teman-teman yang lain terima kasih banyak ya. Tapi Bu Ade tetap mau sama Radim sebentar nih. Radim, gimana sih tips dan triknya kok bisa jadi juara? Oke, kira-kira kayak di lomba ya. Silakan Radim. Tadi kamu gimana? Apa dulu yang kamu lakukan? Radim, mau suaranya Radim. Di-unmute, Radim suaranya. Percaya diri, Bu. Percaya diri. Oke, apa yang membuatmu percaya diri? Percaya diri yang harus keluar dari diri sendiri untuk berani berbicara di depan orang banyak, Bu. Ya, minimal berani dulu. Berani berbicara dulu ya. Nah, sekarang Radim, tadi ada beberapa hal yang Bu Ade perlu kasih poles dikit buat Radim agar lebih bagus. Radim, nih lihat teksnya. Ada tanda bacanya tidak? Radim? Tidak ada. Apa yang harus kamu lakukan ketika mendapatkan teks tidak ada tanda baca? Radim? Ya. Memperhatikan, Bu. Setiap dibaca dulu. Gitu. Oke, Radim ya, nanti ulang lagi bacanya. Dipahami dulu. Betul teman-teman semua ya? Kalau mau berbicara di depan umum, di depan orang lain, apalagi di depan audiens yang banyak, kalian harus pahami dulu teks yang akan kalian sebutkan, akan kalian bicarakan, akan kalian bacakan, akan kalian ucapkan. Diatur dulu titik komanya. Inilah pentingnya teman-teman dalam kegiatan mahir berkomunikasi untuk menjadi pribadi yang mahir berkomunikasi. Disinilah waktunya kau gunakan ilmumu, pengetahuanmu dalam hal kebahasaan ya, tentang manfaat tanda baca, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, ya. Tuh, perlu diperhatikan. Nah, Radim, silakan kamu tentukan kapan kamu berhenti, kapan kamu jeda, dan dalam hal membaca berita, kamu juga harus tahu mana kata yang penting yang bisa kamu berikan tekanan ketika kamu membacanya. Ingat juga, intonasi, artikulasi, dan tempo perlu diperhatikan. Ya, nih contoh nih, kalau tidak memperhatikan tempo. Pemirsa, kegiatan pentas seni SMP Merdeka yang sedang dilaksanakan saat ini menghadirkan bintang tamu anak muda masa kini Atta Halilintar. Para siswa antusias, nah inilah perlunya tempo, tidak hanya sekadar lancar membaca. Gitu ya. Kemudian nih, ya, coba sekarang memberikan penempatan titik dan koma secara tepat. Pemirsa, kegiatan pentas seni SMP Merdeka yang sedang dilaksanakan. Nah, itu tidak pas memberikan jedanya. Mana yang pas? Pemirsa, kegiatan pentas seni SMP Merdeka yang sedang dilaksanakan saat ini menghadirkan bintang tamu anak muda masa kini, Atta Halilintar. Oh, ada Bu Ade kasih penekanan karena menurut Bu Ade kalimat ini yang paling penting katanya adalah Atta Halilintar. Kemudian titik ya tadi, para siswa antusias menyambut kehadiran YouTuber berpenghasilan 33 juta rupiah per jam ini. Mari kita saksikan bersama aksi Atta Halilintar dalam berbagi pengalaman suksesnya pada seluruh siswa SMP Merdeka. Tuh. Jadi ada yang ditekan, ada yang naik, turun, dan seterusnya ya cara menentukannya. Sekarang Radim, Bu Ade mohon pada Radim untuk membaca berita ulang sekali lagi. Tentu saja harus jauh lebih baik nih, udah jadi juara loh nih. Silakan teman-teman sekalian bisa menyaksikan Radim ya. Radim hilang? Ada? Silakan Radim.
teksnya, Bu. Tuh, aku kirim. Oke. Pemirsa, kegiatan pentas seni SMP Merdeka yang sedang dilaksanakan saat ini menghadirkan bintang tamu anak muda masa kini, Atta Halilintar. Para siswa antusias menyambut kehadiran YouTuber berpenghasilan 33 juta rupiah per jam ini. Mari kita saksikan bersama aksi Atta Halilintar dalam berbagi pengalaman suksesnya pada seluruh siswa SMP Merdeka. Luar biasa, ya ampun, aku sampai merinding terharu loh. Ini om, tante, mas-mas, kakak-kakak, bapak, ibu dari Kemendikbud ini harus catat nih. Radim ya, dia pandai ya berbicara, tetapi juga tidak hanya sekadar pandai berbicara, tetapi juga pandai berbicara di depan umum. Tuh, Radim terima kasih banyak, tunggu hadiahnya. Oke, bye Radim. Teman-teman yang lain terima kasih ya, luar biasa. Nanti kita ketemu lagi dalam lomba-lomba berikutnya. Silakan slide berikutnya. Nah ini sekarang kita berbagi pengalaman ya. Apakah kalian pernah berbicara di depan umum? Silakan tulis di chat. Apakah kalian pernah berbicara di depan umum? Pernah. Kalau pernah panjang bukan haknya yang 3, tapi A-nya. Pernah. Kalau haknya 3 jadi gimana? Pernah. Ya. Gitu. Pernah. Nah itu cocok tuh. Pernah. Berikutnya nih, kalau kau pernah ya, pasti pernah. Apa kendala yang kalian alami saat berbicara di depan umum? Tuh nomor 2-nya, apa kendala yang kalian alami ketika berbicara di depan umum? Sabar. Kakak MC, oke, bisa dibantu dong apa aja jawabannya? Oh nggak kelihatan ya, nggak bisa lihat di layar ya. Apa tadi? Kendala ya, permasalahan nih dalam bicara di depan umum. Oke kalau gitu Kak Tata aja deh. Kak Tata abas saja. Sebentar, belum ku bikin. Deg-degan. Debbie bacain ya Bu. Ya, deg-degan. Deg-degan. Malu. Apalagi deh. Salah kata. Grogi. Gugup. Banyak banget yang gugup. Oke, grogi lagi. Terus gugup. grogi lagi, gugup. Apalagi? Lupa teks. Malu, tidak Hmm. percaya diri. Lupa teks, malu. Grogi, deg-degan, Tidak takut, pede. tegang. Wow. Banyak ya Dep Terus, masalahnya. Banyak Bu, lumayan. Minder. Oke, tidak pede alias minder. Ini masih saudara Oke, ya. lanjut Apalagi? lagi. Gagal fokus. Waduh, Gagal ini harus banyak fokus. air putih kayaknya ya Bu. Iya. Gagal fokus. Oke, minum Terus, ketawa. Ketawa kenapa emangnya? Oh dia suka malu tuh, iya betul suka ketawa kalau di depan tuh ya. Gitu, nggak bisa Oke. serius gitu kali Ya, ya Bu ya. sulit. Karena kalau lihat audiens kadang-kadang kalau audiens teman-teman maunya ketawa ya. Oke, terus nervous. Ketawa. Nervous itu sama aja loh dengan gugup grogi saudaraan ini. Ini banyak juga nih Bu yang Apa? gampang ketawa. Ya itu gampang ketawa tadi. Iya. Susah fokus ya. Gengsi. Apalagi gengsi. Oke, gengsi. Oke, Terus gengsi. awkward. Dia takut awkward gitu Bu kalau misalkan ngomong di depan kayak kikuk gitu Oke, kan. kaku ya adalah di sini ya. Salah Kikuk boleh deh, tingkah. salting, kikuk Salting. ya. Oke, boleh tuh salting. Aduh Terus, banyak banget nih masalahnya ya. banyak, Bu. Ya ampun, ini kalau semuanya mengalami ini, kemudian langsung jatuh dan tidak mau jadi pembicara depan umum, akan repot nih Bu Ade ini. Oke, kebelibet Bu ngucap. Nah, kebelibet ya. Kebelibet itu apa ya? Kebelibet. Ya udah belibet aja lah ya, aku tulis ya. Belibet Bu. Belibet. Lidahnya ada yang kayak salah aja gitu Bu. Oke. Siap. Kurang gacor gitu ya. Takut gak direspon. Iya ini takut gak direspon. Bener nih. Takut gak direspon. Oke Kak Debbie thank you ya. Ini cukup nih ya. Teman-teman semua ini saya simpan dulu nih ya. Nanti akan Bu Ade beritahu caranya menghilangkan ini semua. Hebat banget kan, sakti banget. Berikutnya, silakan slide berikutnya. Nah teman-teman, bagaimana cara berbicara agar komunikatif nih? Ingat ya, kalau berbicara tuh tidak sekedar bicara, tapi bagaimana caranya agar komunikatif sehingga apa yang kau sampaikan sampai maksudnya dengan tepat kepada audiens atau lawan bicaramu. Maka kamu harus berwawasan luas, ya, harus menguasai bahasa dan yang terpenting adalah memahami audiens. Berikutnya, nih. Bagaimana caranya agar berwawasan luas? Tuh, harus banyak baca dong. Membaca itu tidak hanya sekadar membaca buku, tapi kau juga harus memiliki kemampuan membaca situasi, membaca simbol-simbol. Ya,
Kalau orang udah apa tandanya? Pasti semua bilang ngantuk. Oke, itu kamu harus bisa membaca situasi. Insting katanya tuh, kata Muhammad Faral, betul banget ya. Banyak bertanya, menggali informasi nih. Kali ini Bu Ade perbolehkan kalian hobi ngobrol. Kalau di kelas ibu guru sedang menyampaikan materi ya jangan ngobrol ya. Tetapi dalam situasi-situasi lain kamu harus banyak ngobrol. Berkenalan dengan orang lain ya, kemudian menjalin komunikasi, ngobrol-ngobrol. Nah ini penting. Lalu yang paling penting juga ini ya, banyak piknik. Banyak piknik bukan berarti bertamasya ya, tetapi piknik maksudnya membuka wawasanmu, cakrawalamu, kamu bisa nonton YouTube, lihat tayangan-tayangan yang menarik sesuai keinginanmu, sesuai dengan hasratmu. Nih bisa piknik berselancar di YouTube, media sosial dan sebagainya. Dan banyak bergaul. Semakin banyak bergaul, tuh ya ada juga yang nyebut tuh tadi tuh Ari, ini saya penasaran nih ya, nanti saya minta deh. Ori Bella 2 yang bilang banyak bergaul Bu, valid. Yuk klik dong. Hai. Klik. Ori Bella 2. Siap, silakan sayang sebutkan namamu, perkenalkan dulu. Mbak mikrofonnya, klik audionya. Wah. Oke, silakan. Silakan bicara. Sudah oke, tinggal bicara. Enggak kedengeran ya? Kenapa nggak ada suaranya? Ya, kamu usahakan dulu ya Ori. Ori nih loh, original. Ori, yang Ori ya, yang Ori apa yang kacang hijau? Yang Ori aja deh. Ori tapi perbaiki dulu audionya ya, belum bisa muncul nih. Nggak ada speakernya tuh Bu. Iya. Oke Ori, ya kita langsung diskusi di chat aja. Baik teman-teman, berikutnya Om Tante klik. Siap. Slide berikutnya. Nah ini dia. Yang berikutnya selain berwawasan luas, kamu juga, Anda semua nih ya, Bapak Ibu juga nih, harus menguasai bahasa. Bahasa apa yang digunakan oleh sebagian besar audiens, itulah bahasa yang kau gunakan ketika berbicara di depan umum. Ya, mampu membedakan bahasa ilmiah dan bahasa pergaulan. Biasanya ini yang jadi persoalan ketika anak-anak remaja usia SMP seperti kalian diminta untuk berbicara di depan umum dalam situasi formal. Ingat loh, kalau biasa menggunakan bahasa gaul, ketika bicara depan umum untuk situasi formal, ya jangan pakai bahasa gaul dong. Ini memang sulit nih, mengalih bahasakan ya, dari bahasa gaul ke bahasa yang formal. Ya tenang teman-teman, bahasa baku bukan berarti kaku. Ya. Nih, Bu Ade kasih contoh nih. Kalau MC acara ulang tahun anak-anak nih, acara kalian deh teman kalian ada yang ulang tahun ya. Sama-sama nih ABG kelas 1 SMP ulang tahun. Boleh tidak menggunakan kata-kata yang pakai bahasa gaul? Hai teman-teman semua, terima kasih ya udah kalian semua, kamu-kamu udah datang di acara ulang tahun Raja. Ya, kalian tahu nggak Raja ulang tahun yang keberapa? Iya benar banget, yang ke-13 tahun. Raja, selamat ulang tahun ya. Nanti, tuh. Boleh, karena acaranya santai. Tapi ketika acara ulang tahun sekolah, ya, ulang tahun sekolahnya nih, yang ulang tahun, acaranya formal, menghadirkan guru-guru dan orang tua. Nah maka bahasa yang kamu gunakan tidak boleh lagi seperti tadi. Hai Bapak dan Ibu orang tua murid sekalian, Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih ya sudah hadir di acara ulang tahun sekolahku SMP. Nah gak pas kan? Nah maka harus disesuaikan tuh. Kapan situasinya, itulah bahasa yang kamu gunakan. Kemudian mampu menyesuaikan penggunaan ragam bahasa sesuai dengan tema, tujuan dan audiensnya. Tujuannya apa, temanya apa. Kemudian tuh mampu menyampaikan maksud dengan kalimat efektif. Ini yang Bu Ade sering temukan. Banyak sekali pembicara di depan umum ya. Pembicara-pembicara itu para penceramah misalnya, para orang-orang yang pejabat-pejabat yang berpidato. Ini seringkali nih menggunakan kalimat yang tidak efektif sehingga panjang, lebar, lama dan sulit dipahami karena
terlalu panjang tadi tidak efektif. Contoh nih, ya kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan yaitu oleh yaitu tidak efektif. Ini kalau di sini ada guru bahasa Indonesia pasti tahu bener nih. Tahu banget deh, ya. Kemudian berikutnya, slide berikutnya, Kak. Nah, ini dia. Yang tak kalah penting, kalian juga harus memahami audiens. Siapa yang menjadi lawan bicara? Siapa, di mana kita berkomunikasi, kapan, bagaimana situasinya, mengapa kita berkomunikasi, dan apa tujuan komunikasi. Perlu kalian ketahui sebelum kalian berbicara di depan umum. Teman-teman, nih setelah kalian tahu tadi, maka nih berikutnya nih kita akan selesaikan persoalan-persoalan batin ini. Ini semuanya persoalan jiwa ini, persoalan kejiwaan. Belum maju sudah grogi, belum juga maju udah gugup, belum juga maju udah deg-degan. Kalau deg-degan sih bagus, berarti sehat ya. Oke. Berikutnya nih teman-teman, nih ya, persoalan-persoalan ini sebetulnya munculnya karena satu hal. Ya, tidak percaya diri. Maka solusi menyelesaikan masalah ini adalah dengan memunculkan percaya diri. Ingat teman-teman, semua orang punya kelebihan. Dan semua orang juga punya kelemahan. Yang terbaik adalah ketika kita memunculkan rasa percaya diri kita, kalian harus tahu apa kelebihanmu dan apa kekuranganmu. Nah, kelebihanmu bisa kau gunakan untuk menunjukkan siapa kamu, dan kekuranganmu bisa kamu jadikan sebagai keunikanmu. Coba kamu perhatikan deh, orang-orang ya, para entertain itu yang setiap hari berbicara di depan umum, di televisi. Oke. Banyak di antara mereka yang terkenal, ya, yang viral, yang karirnya terus meningkat karena mereka mampu mengolah kelemahannya menjadi keunikan. Coba tanpa Bu Ade sebutkan satu persatu ya, kalian juga pasti sudah tahu. Ya, ternyata kekurangan kita, kelemahan kita bisa kalau kita sukses mengubahnya menjadi keunikan, itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menjadi pembicara yang kreatif, ya, pembicara yang diingat, pembicara yang tentu ingin membuat orang selalu ingin tahu dan menantikan kehadirannya. Sangat banyak yang begitu ya. Oke, jadi ingat percaya diri. Kalau Bu Ade memulai tadi dengan menyebutkan nama, kemudian menuliskan karakter-karakter tadi, ya di awal tadi nih. Yang ini salah satu cara untuk membangkitkan rasa percaya dirimu. Dihembuskan ini, kata-kata ini dilisankan setiap saat, setiap waktu, setiap langkahmu, maka insya Allah ini akan menjadi doa bagimu. Kamu akan menjadi pribadi, Merifa akan menjadi pribadi yang manis, energik, rajin, mandiri ya, Indi, lalu menjadi pribadi yang viral ya, karena kehebohannya, kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, dan kekurangannya yang kemudian jadi keunikan, lalu dia menjadi pribadi yang asik. Nah ini semua adalah doa-doa yang insya Allah bisa menjadikanmu pribadi yang percaya diri, dan kemudian kamu akan menjadi pribadi yang mampu atau mahir berkomunikasi di depan umum. Tuh, cakep tuh kutipannya Sri Nurdiani. Kayaknya Bu Guru deh ini. Kuasai bahasa, maka kau akan kuasai dunia. Ya, oke, teman-teman. Bu Ade undang lagi ya. Cukup sampai di sini dulu nih materinya. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Kak Debbie. Kak Debbie. Siap Ibu. Siap Ibu. Oke. Langsung meluncur. Jeng. Annyeong. Silakan. Oke, sekarang urusanmu Pak Debbie. Oke. Untuk memilih siapa saja yang berhak bertanya. Oke. 2 orang ya. 2 orang ya Ibu ya. Oke. Berarti kalau gitu biar akur. Jadi cewek 1, cowok 1. Tapi Silakan. kakak mau lihat dulu yang paling heboh. Lambaikan tangan, boleh sambil goyang-goyang juga biar kakak bisa ngelihat siapa yang lagi pengen banget. Iya, coba bertanya. jadilah pribadi yang mencuri perhatian. Yes. Coba. Siapa nih yang paling kepo kayaknya? Coba kita lihat. Tadi Ambar sudah belum ya Bu? Belum. Belum. Itu tadi Ambar dia langsung kayak sambil Ambar. kayak asik sendiri gitu, Oke. boleh gak sih Bu? Nah Ambar nih. Oh boleh aja gimana? Oke. Salam Nah. pramuka Ambar. Oh, ini sama nih. Dari Aceh ya semuanya suruh pakai baju pramuka. Oke. Hai Ambar, boleh nyalakan mikrofonnya? Oke. Ambar. Ambar. Ambar.
Ambar Ambar. pisang. Ambar silakan. Hai. Mana suaranya? Ambar, nyalakan. Ini kayaknya nggak bisa ya, nggak ada speakernya. Nggak bisa ada. Coba kamu bicara Ambar. Mikrofonnya ada nggak ya Kak? Kamu pakai mikrofon? Ya, nggak bisa ya. Oke deh, ya udah deh. Oke Ambar, kamu boleh bertanya di chat ya Ambar. Boleh. Karena suaranya nggak langsung muncul, aja. nggak pakai headphone Bu. Bener banget itu. Kamu tahu Oke. banget deh Farel. Oke, kita coba Muhammad Farhan. Farhan, oke Farhan, aku mau dong Farhan. Mana nih? Dari Farhan? tadi loh dia sering kasih Coba saran. kita lihat cowok. Farhan, dulu. Muhammad Farhan. Farhan, di mana dirimu berada? Farhan, Farhan. Hai Wow. Farhan, silakan. Dia udah get ready banget Bu, turunkan dengan maskernya. headphone dan mikrofon di depan. Cakep. Ini Farhan udah ketemu saya tadi nih. Oh udah Bu, tapi Nggak belum apa-apa, nanya ini kan kan Bu? nanya nggak? Tapi belum nanya kan? Oke. Farhan silakan. Silakan. Perkenalan diri udah belum Bu tadi? Bu? Belum. Belum. Ya udah kita perkenalan diri dulu. Nama lengkap kamu siapa? Asal sekolah dan juga dari mana? Silakan. Iya, Pak. ternyata Farhan juga nggak bisa menyalakan ini soundnya Farhan. Di bawah itu ada tombol, kamu bisa langsung klik di situ. Oke, sip, silakan Farhan. Halo? Bisa Farhan silakan. Halo. Nggak bisa. Bisa. Terima kasih Bapak. Bapak gurunya baik banget. Silakan Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Asyura Oke. dari SMP Negeri 02 Sarlangun, sebetulnya Kabupaten Farhan. Sarlangun, Provinsi Oke. Jambi. Jambi, Jambi. Oh, hai Jambi. Hai Jambi, silakan pertanyaannya Farhan. Baik, Bu, langsung. Apa? Pertanyaannya, Pertanyaannya boleh? Hah? Tidak, Bu. Pertanyaannya bedanya. diskusi dulu Ini ya. Zahra Bu. udah nanya tuh Zahra. Bagaimana cara Iya. berbicara di depan umum? Oke, ini pertanyaan Pak Guru Pak ini Guru sih ya. Farhan. Coba kau buat pertanyaanmu sendiri. Coba dong Farhan harus dilatih kepercayaan dirinya nih. Coba Farhan, buatlah sebuah pertanyaan Apa ya? untuk Bu Ade. Dia lagi mikir Bu, apa ya? Apa ya? Apa kira-kira ingin kamu tanyakan? Yang kamu Oke. masih kepo. Farhan, silakan Farhan pikirkan. Apa cara terbaik untuk berbicara di depan umum? Cara Oke, terbaik. Cara Oke. terbaiknya nih Bu. Benar nih ya. Nih Farhan, mudah-mudahan juga ini jadi pertanyaan banyak orang ya Farhan. Mewakili gitu ya Bu Nih ya. ya, bagaimana cara terbaik di depan umum bicara. Nih Farhan nih, ini semua pasti punya persoalan ini. Mhm. Ya. Setiap orang yang sudah terbiasa bicara di depan umum pasti akan deg-degan terlebih dahulu, akan nervous, betul sekali itu. Itu manusiawi. Ya, kau juga pasti mengalami. Sering Ibu. Ya, semua pun Bu Ade juga harus persiapan dulu nih. Bagaimana caranya agar semua itu cepat hilang sehingga kita ketika berbicara di depan umum kita jauh lebih tenang, santai dan akhirnya sukses. Nah, kau harus datang lebih dulu ke acara minimal 30 menit sebelum acara dimulai. Datang dulu nih. Farhan, kamu datang ya ke auditorium sekolah nih. Nanti kamu pidato. Siap, kata Farhan. Di rumah Farhan menyiapkan teksnya. Temanya apa nih acaranya? Tentang Hari Pahlawan. Baik. Farhan membuat teksnya. Di rumah berlatih. Ya, depan cermin, minta tolong mama papa untuk melihat, memberikan respon gimana. Sampai akhirnya Farhan ingat ya, ditulis yang rapi karena tidak semua pidato ataupun menjadi pembawa acara atau apapun yang berkaitan dengan berbicara di depan umum tidak harus hafal ya. Yap. Tidak harus menghafal. Kamu boleh bawa teks, lihat Kak Debbie tuh. Yang dipegangnya tuh teks itu Contekan contekan. semuanya adik-adik. Yang Bu Ade lakukan di sini, tuh Bu Ade seolah-olah hafal ya. Tetapi sebetulnya Bu Ade punya catatan Ada dalam bentuk catatan. PowerPoint. Ya, jadi catatan itu boleh dibawa, tetapi bagaimana cara menyampaikan isi catatan itu, ya, sehingga kamu tidak tampak seperti sedang membaca saja. Sesekali lihat audiens, ya. Nanti kalau ini lagi lihat lagi clue-nya, bicara lagi, lihat lagi gitu, ya. Kemudian nih
Kamu tatap audiensmu, jangan dianggap tidak ada. Kan ada yang bilang gini ya, Dep, Gimana itu, Bu? agar kamu percaya diri, agar kamu tidak gugup, kamu anggap aja orang lain gak ada Ya. penontonnya. Ya susah dong. Justru kamu harus perhatikan audiensnya. Kamu pikirkan dulu siapa mereka yang hadir itu, sehingga kamu tahu bahasanya seperti apa yang digunakan, temanya apa yang seru, kan gitu. Ya. Jadi kalau mau dapat job nih Dep, kamu harus tanya nih, Wah, ini penting. siapa Gimana, Bu? audiensnya, ya, sehingga Siap. kamu bisa menyesuaikan. Kostummu diperhatikan, Oke. kemudian caramu berbahasa juga diperhatikan, bergantung audiensnya. Kemudian nih, tuh akhirnya muncul durasi. Nggak boleh lama-lama nih saya ngomong nih, nah, karena setelah ini akan ada sambutan. Nah gitu ya. Jadi MC juga tidak boleh lebih panjang lebar dari narasumber yang akan hadir. Itu hati-hati loh, karena banyak yang gitu. Panjang sekali MC, lebih panjang dari sambutan bintang tamu. Bintang tamunya, Iya. waduh. Gitu ya. Intinya gitu, tenangkan dirimu dengan cara datang dulu 30 menit sebelum acara dimulai. Perhatikan lingkungan sekitar, kemudian olah dirimu ya, olah jiwamu, tarik nafas, minum air putih, berdoa. Gitu Farhan. Kamu pernah jadi pembawa acara nggak? Pernah pidato? Atau pernah ikut lomba? Farhan pernah tampil apa di sekolah? Membacakan pidato mungkin? Pemilihan ketua OSIS. Oh, pemilihan ketua OSIS. Iya, pasti kan suruh pidato ya. Suruh memberikan gitu ya, visi Bu, misi. Iya, itu bagus banget ya. Cakep. Berani saja sudah hebat. Berikutnya setelah berani saja sudah hebat, kata Bu Ade, berikutnya mantapkan dirimu. Ingat loh, jam terbang. Semakin kamu terbang tinggi, kamu pasti Butuh sayap semakin nggak, Bu? lebih biasa. Butuh sayap nggak buat terbangnya? Butuh. Bukannya Dan gitu. butuh dada untuk butuh pundak. Oh baik. Oke, silakan. Pertanyaan berikutnya. Oke, Thanks ya. Farhan, terima kasih. Nanti giveaway-nya dikirim langsung ke sekolahnya kamu. Kita lanjut ya, Bu ya. Yang sekarang yang wanita. Ya, Tadi silakan. ada Siti namanya... Nurdiani nih. Sambil baca ya, sambil baca. Kamu oke. boleh pilih dulu, sayang. Oke, ini mau kakak pilih Divya kali ya, Bu ya. Boleh, silakan Divya. Divya Wira Pratiwi. Ini Siti, ini bagus nih pertanyaannya nih Siti yang tadi ikut lomba. Bu, bagaimana caranya agar kita dapat menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Caranya adalah biasakan. Ingat loh, untuk menjadi orang yang mahir berbicara, kamu harus berbicara. Ya. Latihannya dengan berbicara. Masa pengen jadi pembicara, nggak pernah bicara, ya kan repot. Seperti ini ya, Bu Yes, ya. silakan. Harus percaya diri Percaya untuk diri. bertanya. Siapa ini? Oke, Divya. Divya. Ayo nyalakan mikrofonnya. Dari Jambi. Oh, Kemudian Jambi laris manis nih perkenalkan hari diri ini kamu. Jambi. Oke, Halo, Assalamualaikum. Divya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divya Wira Pratiwi dari SMP Negeri 2 Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Ih, luar biasa. Aku suka banget loh sama rumahnya tuh kayaknya adem. Etnik gitu ya, Bu ya. Mau Oke. dong mampir ke sana. Boleh, Bu, Silakan, boleh. Silakan Oke. Divya untuk pertanyaannya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita menimbulkan atau membuat suasana yang asik dan tidak membuat audiens bosan saat kita sedang berbicara atau melakukan public speaking gitu, Bu. Iya. Sehingga Bagaimana audiens caranya? itu terpikat dengan pembahasan yang kita bahas. Betul. Cakep Tepuk banget. tangan Ini dulu kayaknya dong, ini buat pertanyaan dalam yang luar konteks biasa. jadi pembicara nih. Pertama memang betul ya. Ada Terpikat juga gitu, Bu. betul terpikat. Ya, semua orang ingat ya sekali lagi. Konsep dasarnya semua orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka tonjolkan kelebihanmu, tunjukkan kelebihanmu dan olah kekuranganmu menjadi sebuah keunikan. Nah, kalau saya lihat siapa namanya tadi? Divya. Divya Bu. ini sudah punya kelebihan. Pertama, kamu cantik. Kedua, makasih, kamu Bu. Oh, Makasih, Divya, bukan Bu. Debbie. Oke. kedua, kamu ramah, senyummu tuh ya kan? Nah, sekarang Bu Ade karena belum kenal kamu lebih dalam, Bu Ade belum bisa kasih arahan lebih lanjut. Tapi paling tidak Iya. kamu harus mampu menunjukkan kelebihanmu itu. Lalu kekuranganmu apa kira-kira? Boleh sebutkan satu kekurangan? Kalau kekurangan saya ketika saya mau melakukan public speaking gitu, saya cepat grogi gitu, Bu. Terus kayak gugup, cepat nervous. grogi. Maka nih ya, bisa dengan cara nih ya, kamu harus rajin berlatih. Semakin banyak berlatih, semakin mudah kamu menghilangkan grogi. Nah, kalau sekarang nih tampil pertama masih grogi, tampil kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sudah cepat menghilangkan grogi.
Tidak ada, seperti yang Bu Ade bilang ya, semua orang yang jam terbangnya sudah banyak pun, sudah tinggi pun, dia pasti akan grogi pertama kali tampil ya, sebelum naik. Tapi ya, dia pasti sudah tahu cara menghapus groginya dengan cepat. Karena seperti yang Bu Ade bilang, itu penyakit kejiwaan ya, grogi itu ya kan. Orang belum lihat udah grogi. Deg-degan. Nah, bagaimana caranya agar menarik? Kamu sesuaikan tadi dengan temanya, tujuan acaranya apa. Kalau temanya Hari Pahlawan, untuk menarik perhatian, kamu bisa tampil dengan menggunakan misalnya kebaya ya, atau sanggul, atau misalnya dengan pertama kali muncul dengan membacakan puisi pahlawan tentang pahlawan, atau bikin pantun, atau menyanyi, ya bisa seperti itu. Dengan nyanyinya jangan satu album ya, tapi 10 menit saja refnya misalnya untuk membuka, itu pasti mencuri perhatian. Ingat ya, intinya adalah bagaimana cara kita mencuri perhatian audiens sehingga audiens tertarik mau ikutan terus mengikuti acara kita sampai akhir. Tuh, menjaga mood audiens itu penting loh. Kemudian ya, sesekali nih kalau saya kasih tips buat kamu ya, sesekali nih jangan hanya berdiri di depan kalau jadi pembicara, bisa jadi kamu jalan mendekati audiens. Gitu. Jangan hanya fokus pada slide, gitu ya, menyapa. Ya ampun yang di sana kayaknya udah mulai ngantuk deh. Tuh, bisa gitu dengan menyapa begitu. Pasti yang ngantuk langsung nggak ngantuk. Saya disapa nih. Tapi menyapanya dengan cara yang ramah ya tadi tuh, seru. Jadi orang seru. Wah, kayaknya yang itu mau bertanya deh. Silakan Pak, mau bertanya apa? Nah, memberikan sapaan-sapaan, menganggap audiens itu, menghadirkan audiens itu ada, itu penting. Jangan menganggapnya tidak ada ya, biar nggak grogi katanya. Oke, begitu ya. Terima kasih. Kalau lebih lanjut nanti bisa kontak Bu Ade. Iya, tapi di VA ini dari awal aja tadi waktu denger Ibu menjawab pertanyaan, dia tuh senyum, ramah banget gitu Bu. Nah, moodnya kan terjaga dari awal sampai akhir, itu penting loh. Gak bakal bosan sih biasanya kalau lihat di VA nih kalau udah senyum terus ya Bu ya. Ingat ya Dep ya, kalau mau menjadi pembicara yang hebat, kamu harus menjadi pendengar. Nah, sesuai harus dengan seimbang. Ibu Jadi kapan saya bicara nih, contoh nih ya, saya bicara Debbie menyimak. Debbie bicara saya menyimak. Tuh ya kan, menyimaknya juga beda loh. Orang menyimak dengan nggak menyimak tuh kelihatan dari tatapan matanya. Tuh, Debbie menyimak tuh, ya kan. Kadang-kadang ada orang yang gini, tapi nggak tahu apa yang dibicarakan orang lain. Gitu. Oke, sukses untukmu sayang. Kamu sangat punya bakat tuh senyumnya. Ya, sama-sama. Nanti kontak Bu Ade ya. Di IG boleh, di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dapat giveaway. Oke, itu yang Kak, terakhir makasih. ya, Bu, ya. Dan sebelumnya Ibu boleh untuk closing statement buat Oke, terima kasih teman-teman semua. Ingat sekali lagi yang Bu Ade sampaikan ya. Semua orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Untuk berbicara di depan umum ya, agar mahir berkomunikasi, kamu harus mampu mengolah kelebihanmu dan mengubah kelemahanmu, kekuranganmu menjadi sebuah keunikan. Sehingga kamu bisa dinantikan audiens. Kalau sekarang nih kamu mengidolakan tokoh-tokoh ya, para tokoh yang Bu Ade sebutkan tadi misalnya. Nah, berikutnya kamu harus memunculkan dirimu sendiri. Ya. Boleh saja menjadikan mereka sebagai motivasimu, tetapi ketika tampil kamu jadilah dirimu sendiri. Sebab suatu saat nanti bisa jadi kamu yang diidolakan oleh orang lain. Amin, luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih teman-teman semua. Buat hari ini. Ya, jika kemarau merindukan hujan dan rembulan merindukan malam, semoga kita saling merindukan dan Tuhan berkenan mempertemukan kita dalam situasi yang membahagiakan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Debbie. Terima kasih juga Ibu.